28 ini menarik nih. Ini hal yang cukup menarik. Mensiasati upah murah. Nah, saya mau explore dulu ya. Mensiasati upah murah nih gini kan, memang di hari ini ya, khususnya nanti kita jawab pertanyaan penyanyi. Ya. Hari ini kan banyak teman-teman yang baru startup ya. Kan mereka juga punya anggaran terbatas misalnya. Tapi mereka juga harus meng-hire tenaga kerja. Pastinya di sini mereka juga mau di awal ya bergabung teman-teman untuk tanda kutip kerjasama dan diupah secara layak tapi tidak sesuai dengan misalnya UMK atau UMP. Nah ini kan juga perlu disiasati nih ya. Sebenarnya sih saya nggak setuju kata siasat tuh lebih ngakalin gitu. Harusnya apa nih pasnya nih ya, strategi upah murah gitu ya atau apalah. Tapi perbedaannya dengan siasat dengan perusahaan-perusahaan yang sebenarnya punya kelayakan untuk memberikan upah layak dan upah di atas UMK, tetapi masih mensiasati nih. Nah gimana nih pendapatnya Pak Denny? Baik, saya kalau Pak Abi tidak setuju dengan kata-kata mensiasatinya, saya sebenarnya tidak setuju dengan semuanya. Iya, kan kata-kata siasat itu kan banyak ya, siasat jahat. Siasat gitu. Itu kan lebih banyak, meskipun artinya bisa macam-macam ya. Iya. Tapi itu saat ini lebih banyak diartikan ke konotasi negatif, ya kan? Itu pertama. Kedua, upah murah. Saya nggak setuju dengan istilah upah murah. Itu, ya kan? Upah murah itu kesannya seperti kita itu sangat merendahkan harkat dan martabat pekerja kita sendiri, ya kan? Ini orang-orang murahan semua harus bayar murah. Kan? Nah, kalau tadi bicara tentang masalah startup yang Pak Abi bilang, startup ini kan kalau melihat perkembangan zaman ini kan didominasi oleh perusahaan-perusahaan bergerak di industri digital. Yang saya tahu di industri digital itu nggak ada yang namanya upah murah. Upahnya mahal semua. Justru mahal, upahnya mahal. Ya, coba kalau teman-teman HR, ya saya nggak boleh nyebut nama merek tertentu ya, karena melanggar kode etik jurnalistik gitu kan kalau kata Ustadz Sobat. Jadi di sebagian perusahaan-perusahaan startup yang saya kenal, mereka bahkan membayar karyawan misalkan di sales itu bisa sampai 3 kali lipat daripada karyawan yang sama di perusahaan yang bukan startup. Dan itu masih belum ditambah dengan berbagai komisi dan sebagainya. Ya, coba bayangkan apabila ada seorang sales. Sales itu kan biasanya, kita ngomong filosofi pengupahan nih Pak Abi. Sales ini kan mereka selalu di-drive kepada kalau istilahnya nih, mohon maaf ya, hungry. Dia harus jadi orang yang selalu lapar. Ya kan? Lapar itu dalam arti dia ambisinya sangat kuat. Ya, semangatnya sangat tinggi untuk mengejar. Maka dibuatlah sistem insentif. Sistem insentif yang atau komisi yang itu success fee, basisnya adalah success fee. Kalau sukses itu dapat, tapi nilainya besar. Sehingga si sales tadi berusaha ngejar ke sana. Kan gitu filosofi normalnya sales, ya kan? Oleh karenanya gaji dia yang setiap bulan dia terima, meskipun nggak achieve target, dia tetap terima, itu gajinya biasa-biasa saja. Tidak punya ekspektasi dia. Iya, nggak penuh ekspektasi, tapi juga tidak melanggar undang-undang. Artinya biasa-biasa saja lah. Ya. Tapi kalau dia pengen dapat lebih, dia harus ngejar. Nah itu, ya kan? Coba kita lihat sales di industri-industri yang misalkan properti atau otomotif, ya kan? Mereka sekali dapat kan komisinya lumayan. Bisa 1 tahun sendiri. Nah, ya kan? Nah, termasuk juga elektronik dan sebagainya. Nah, tetapi yang tadi yang saya bilang, ada di beberapa tempat yang saya temukan itu salesnya, si sales ini dia
levelnya masih di level beginner. Pengalamannya belum ada. Betul. Hanya karena dia sangat paham dengan dunia sosmed, kesosmedan. Ya. Ya kan, dunia digital kesosmedan itu dia cukup aktif di sana. Dia direkrut menjadi sales, kemudian bayarannya hampir, mohon maaf nih saya nyebut angka ya, pengen nggak nyebut nama ya, hampir 20, sekitar 15-an Pak. Nah itu pengalaman belum ada. Iya. Coba, apakah kalau seseorang sudah diberikan dengan, apalagi nih yang masih belum punya pengalaman, kemudian sudah dapat angka sedemikian besar, ya, sedemikian besar, kemudian mereka, apakah itu akan membuat mereka semakin giat untuk mengejar? Saya kok ragu-ragu, ya. Sehingga ini yang perlu diperhatikan. Sehingga saya tidak cukup setuju apabila startup disebut sebagai upah murah. Betul. Karena yang saya tahu tadi, startup itu upahnya mahal-mahal, Pak. Mahal. Ngeri. Ya, saya pernah berada di sebuah perusahaan mereka mengklaim dirinya startup juga, tapi beban payrollnya setiap bulan tuh ngeri. Ngeri. Average nih. Kalau kita ngomong average, berarti ada yang di bawah, ada yang di atas. Ya. Tapi average-nya itu sudah di atas 10 per orang, berarti udah tinggi tuh. Jadi kata-kata mensiasati sebenarnya harusnya diganti dengan strategi komben. Strategi komben itu lebih bagus. Lebih bagus. Bukan upah murah. Bukan upah murah. Kalau mensiasati udah upah murah, disiasati lagi. Atau mensiasati supaya upahnya jadi murah. Jadi murah. Betul kan? Nah, ini yang menurut saya kurang bagus. Kurang bagus. Konotasinya, kemudian niatannya itu patut dipertanyakan, sehingga yang benar menurut saya, yang perlu kita lakukan, pertama ya, nggak ada hal baku dalam dunia selain IR. Nggak ada hal baku. Nah, ini bukan karena saya lama di IR, tapi selain IR kita ngomong development, kita ngomong rekrutmen, kita ngomong CNB, ngomong apa lagi dan lain. Selain hubungan industrial, selain masalah hukum ketenagakerjaan, tidak ada yang baku. Jadi semuanya custom. Boleh dirubah macam-macam, silakan. Dimodifikasi silahkan, batasannya cuma satu, jangan sampai melanggar perundangan. Tapi di dalamnya silahkan, ya. Sehingga termasuk juga tentang masalah compensation and benefit, silahkan memodifikasi. Perusahaan mau mengelola, mengaturnya segala macam, silahkan. Ada perusahaan yang mungkin upahnya nggak terlalu besar, kemudian tapi karena dia pengen membuat si karyawan itu memiliki sense of belonging yang tinggi terhadap perusahaannya, sense of ownership yang sangat tinggi, bahkan perusahaan itu memberikan sebagian sahamnya. Nah, itu penting pada si karyawan. Coba tuh, sebagian sahamnya diberikan pada karyawan. Betul. Dan sudah ada di Indonesia, sudah ada yang seperti, meskipun jumlahnya masih sedikit ya. Sangat sedikit tuh. Sudah ada gitu. Sehingga karyawan tuh akan lebih kecenderungannya, kalau karyawan yang memikirkan masa depan jauh ke sana, mereka cenderungnya akan lebih tenang di sana. Betul. Rasa memilikinya tinggi, dia berkepentingan untuk membesarkan perusahaan karena ujungnya nanti dividennya ke saya juga. Betul, kan gitu. Ya, nah itu karyawan, dan itu di luar negeri memang sudah common. Ya. Nah, atau yang lain misalkan macam-macam, mereka memberikan, kayak tadi saya bilang, upahnya biasa-biasa saja, tetapi tadi komisinya yang besar, terus rewardnya yang besar, kemudian ada asuransi, bahkan asuransi pendidikan anak. Kemudian kalau kita ngomong di luar sales, di produksi misalkan, atau di luar sales, kalau sales kan cenderung ngitungnya kan gampang tuh dengan income kan, project jadi atau income ke perusahaan. Tapi kalau non sales gimana Pak? Mau ngasih insentif seperti itu? Betul. Maka dari pengalaman waktu saya berada di perusahaan Jepang tahun 2004, kita menerapkan yang namanya productivity bonus. Jadi productivity bonus tuh itu salah satu bagian dari siasat atau strategi untuk membuat orang menjadi lebih produktif. Karena dia ngejar. Dari KPI tahunan ya. Kalau tadinya itu kita misalkan bonus cuma setahun sekali, ya kan, cuma setahun sekali, kemudian ngitungnya juga ngitung penilaian kinerjanya, performance appraisalnya hanya setahun sekali. Sekarang dirubah dengan untuk bisa memberikan productivity bonus
kita pada saat itu Kuartal. targetnya adalah si karyawan setiap bulan bisa menerima productivity bonus. Oh. Nah, Oke. bagaimana caranya? Nggak mungkin penilaian dilakukan setiap bulan, kan Betul, begitu betul. berat. Maka yang dilakukan adalah per 3 bulan. Ya. Penilaian per 3 bulan tadi, kemudian misalkan Januari, Februari, Maret dinilai. Si Denny mendapatkan nilai misalkan Keren itu. B, bagus gitu kan. Iya. Kalau paling bagus A, paling jelek E misalkan. C itu cukup. B misalkan. Nah, B itu kalau si karyawan dapat B di levelnya si Denny, maka Denny mendapatkan tambahan productivity bonus setiap bulan misalkan 1,5 juta. Wih, lumayan. Tiap bulan dapat 1,5 juta. Ya. Selama 3 bulan ke depan. Nah, itu bulan apa? Maret. Berarti April, Mei, Juni. Dapat tambahan. Di bulan Juni itu dihitung lagi. Betul. Bagaimana dari April, Mei, Juni si Denny productivity-nya bagus nggak? Kalau turun, stop. Kalau dia turun, ternyata dapat C. Cuma dapat 1 juta Balik ke misalkan. awal. Ya dapatnya 1 juta. Mulai dari Juli, Agustus, September dapat 1 juta. Ya. Atau dapat D 0, ya 0 gitu. Atau dapat A tiba-tiba naik lagi. Jadi per 3 bulan dia berubah productivity bonus. Ya, ya. Ya. Dalam konteks budget tentu perusahaan harus membudgetkan sesuatu. Betul. Ya, harus menambah budget, tapi budget yang diberikan itu investasi yang bagus karena itu membuat si karyawan mengencourage karyawan untuk Betul. bekerja lebih baik, untuk menghasilkan sesuatu yang lebih bagus. Nah, itu yang benar. Betul. Strategi, bukan bagaimana caranya mengurangi upah. Upah murah ini seringkali Pak Abi diartikan di lapangan sebagai mengurangi upah. Bagaimana caranya supaya upah murah? Cari karyawan yang nggak lulus SD misalkan, ya kan? Pertanyaan saya, karyawan yang nggak lulus SD sama karyawan yang lulus sarjana, upah minimumnya apakah berbeda? Enggak, sama, upah minimum itu satu. Ya, yang setiap tahun selalu diperbarui itu. Satu, dan itu berlaku untuk judulnya pekerja buruh. Tinggal masalah pengalaman kerja dan sebagainya. Upah minimum untuk pekerja buruh dengan masa kerja 0 sampai 1 tahun ya. Jadi nggak ada disebutkan untuk yang nggak lulus SD, yang nggak bisa baca tulis segini, mungkin 100.000 boleh misalkan. Yang sarjana harus 50 juta misalkan. Nggak seperti itu juga. Ya, jadi terus nih kalau ada contoh lagi nih, kita ngomong yang melanggar nih ya. Upah murah lagi nih. Bagaimana supaya baru upah murah? Outsourcing. Ganti jadi pemagangan. Wah, ini praktek paling lagi jamak nih di lapangan ini. Ini namanya siasat kotor kalau saya bilang. Ya. Dan lucunya nama departemen HR-nya itu human resource human capital development. Nah, HC. Harusnya kan kalau udah HC harusnya kan lebih menghargai bahkan karyawan itu sebagai alat untuk meraih keuntungan. Betul. Ya kan, orang meraih keuntungan seharusnya tidak lagi ngomongin upah murah, tapi bagaimana orang-orang ada bisa menghasilkan produktivitas dan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Nah, saya banyak nemuin tuh HC, tapi kok prakteknya masih Australia gitu. Nah, mungkin Pak Abi, HC-nya itu C-nya, capital itu maksudnya. Mereka perlakukan manusia itu seperti modal-modal lainnya, yang kalau nggak punya duit bisa dijual. Nah, ada kalau di accounting tuh ada penyusutan. Nah, jadi seperti modal tanah. Aku lagi nggak punya duit nih, tanahnya aku jual lah, aku sewain kayak gitu lah. Jadi sesederhana itu menganggapnya. Ya. Nah, kembali ke tadi outsourcing diganti jadi pemagangan. Ini keliru besar. Karena hukumnya berbeda, kemudian si outsourcing itu si karyawan outsourcing itu adalah pekerja tunduk sama Undang-Undang 13 tentang pekerja buruhnya, sedangkan pemagangan itu bukan pekerja, tapi peserta pemagangan, hukumnya berbeda. Nah, praktek-praktek seperti ini banyak terjadi di lapangan, ya. Jadi ini yang harus dikurangi, dihindari. Makanya teman-teman juga sebagai karyawan atau serikat pekerja harus sangat paham tentang trik-trik nakal dari banyak oknum di luar sana, sehingga kita tahu bagaimana harus bertindak. Begitu kurang lebih.